Allah gambarkan dengan bahasa yang indah. Kenapa Islam itu harus kita masuki? Nah, ini semuanya jawaban Al-Quran aja kita tampilkan. Ya, supaya dalam Ramadan besok kajilah ayat kok. Nanti ayatnya dititip semua kau sadedi. Tapi untuk memahaminya, bolehlah majlis mengkaji Al-Quran yang terformat. Nah, kalau tarawih aja subuh itu berkah aja guru-guru gitu. Berkah saja. Dia materi kan beda-beda. Sama kaji harus runut. Mulai dari bab apa? Kecil Allah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Allah memberikan perumpamaan tentang Islam itu seperti apa? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon. Pohon bukan rumput, itu kan pohon itu. Ya. Kalau di Awak itu pohon mangga, kalau di Arab itu pohon kurma. Pohon mangga, pohon pokat. Mana namanya pohon, akarnya akar tunggal. Kokoh menancap. Ya nak Bu? Nah, beda aja sawit, akarnya serabut. Ya, maka sawit beda aja pohon sebenarnya. Nah, sudahlah kita tinggalkanlah pembahasan itu ya. Nah, itu katanya orang IPB yang pakar. Sedalam apa akarnya tergantung setinggi apa pohonnya. Begitu pakarnya IPB gitu. Kalau pohonnya 40 meter, maka akarnya juga 40 meter. Makanya tidak banjir-banjir Pak kalau itu terawat dengan baik. Ini baru patang lah longsor loh, lihat. Tadi malam tutup habis di Lemahanai. Karena titik longsor di mana-mana. Nggak ada pohon tuh leh. Nah, itu ngaji pohon nanti Pak. Nah, nanti kita topik ya. Ayat ini yang kita bahas. Akarnya nancap itu dalam bab fikih itu apa? Akidah. Iman, Pak. Maka Islam itu pondasi iman, maka ini harus ditancap dia. Maka kajian iman bukan hanya apa rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar. Itu hafalan rukun iman, tapi bagaimana menanamkan keimanan? Itu yang harus kita bangun agar lahirlah pohon di dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Bagaimana yang pohon itu? Far'uha fis sama, kecil Allah. Cabangnya itu menjulang ke langit. Punya batang, dahan, ranting, daun. Di daun itu beko terjadi apa istilah biologinya fotosintesis. Terjadi proses sehingga terbentuklah bunga buah. Dilanjutkan dengan kalimat tu'ti ukula kullahinin bi'idni rabbiha. Pohon yang baik itu akan mengeluarkan buah dengan seizin Tuhannya. Yang buah itu kalau dimakan menyehatkan. Buah itu dimakan akan mengenyangkan, menjadi berkah dia. Bahkan wabah tadua saya di pohon itu lah selama itu. Motor-motor di bawah pohon itu selama itu. Tidak akan hujan. Itu yang pohon. Itu indahnya Islam. Kini wak hidup bukan dengan bangunan berupa pohon, tapi rumput. Tentu mudahnya tercerabut. Tidak bisa wak untuk bertahan, apalagi berlindung. Itu yang terjadi bangunan kehidupan kita. Itulah kenapa Allah minta ambil Islam itu utuh. Akarnya sewa ambil lah bisa, kemudian buah awak nikmati. Alun bisa. Lawak tanam apa biasa leh. Bisa tidak awak nikmatin buah tadi? Tidak bisa. Sementara yang kita inginkan kan buah. Bahagia tadi kan buah. Berkah itu kan buah. Buah itu baru akan terwujud kalau lahir dari pohon dengan akar yang benar. Namanya pohon yang baik. Yang dari akar yang kuat tadi tumbuhlah batang yang kokoh, dahan, ranting, daun, baru dia buah. Ketika dimakan buahnya, pasti buahnya akan menjadi berkah bagi kita. Itulah dia Islam. Itulah yang disebut dengan kalimat rahmatan lil alamin. Makanya tema dari panitia itu luar biasa. Ramadan itu kasih itu arah awak supaya terwujud rahmat itu. Yang rahmat itu tidak awak surang nama rasuan. Awak surang merasa ketika di masjid musola, lah keluar awak beko lah hilang pengenal. Kenapa? Karena di luar orang belum mengambil Islam. Nah, nanti kita tampilkan satu kasusnya. Makanya disebut dengan kalimat yang indah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah itu yang menjamin. Kalau kalimat-kalimat yang lain itu bisa hoax namanya. Ya kan? Tapi kalau Allah yang menjanjikan pasti rahmat dia. Kalau yang lain jangan dipercaya oleh, alun tahu oleh kalau tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.
Tapi kalau sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, siapapun itu yang bicara, pasti itu. Nah, maka sekarang harus kita balik. Jangan percaya dengan orang yang berbicara, tapi percayalah kepada apa yang dibicarakannya, apa yang disampaikannya. Ya. Tapi kan ambo ko ndak ulama, Ustaz. Ambo ko ndak pernah dididik di pesantren, ndak pernah kuliah di IAIN. Ambo ko cuma BA bahasa Inggris saja beliau kan. Semuanya berhak untuk menyampaikan Al-Quran agar terwujud rahmat tadi. Karena perintah untuk mentadabburi Al-Quran, perintah untuk masuk itu kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Enggak boleh embel-embel khusus yang bergelar BA, doktorandus, insinyur, enggak. Siapapun. Karena dulu enggak ada doktorandus Umar bin Khattab, enggak ada. Ali bin Abi Thalib BA, enggak ada. Nah, itu. Jadi jangan khawatir pula yang gelar tidak banyak atau tidak punya gelar gitu. Karena semua berhak untuk mendapatkan rahmat dengan syarat udkhulu fisilmi kafah. Nah, sekarang kita kasih contoh realnya seperti apa. Nah, ini yang paling banyak kasus yang sering disorot ini kan Pariaman, setidaknya ada beberapa bulan terakhir kan itu, ya kan, aneh-aneh aja itu. Insya Allah bukan yang disiko, ya kan. Kasus yang berkaitan dengan kalau tidak perzinahan, kalau tidak LGBT, ya. Bagaimana sebenarnya jawaban Islam supaya itu bisa dicegah, bahkan bisa dihentikan? Nah, ini jawabannya. Ini jawaban Al-Quran semua. Apa perintah tegasnya? Di Al-Isra 32 Allah sebut dengan kalimat wala taqrabuz zina, tegas. Kalau bahasa Al-Quran itu jale-jale sih enggak banyak. Kalau bahasa kini enggak ada geleme-geleme langsung sih. Wala taqrabuz zina, sudah, jale. Tidak ada menimbang, mengingat, memutuskan, tidak perlu. Langsung la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Jadi jangankan berzinanya, mendekati saja nggak boleh. Kalau kini semua, jangankan yang zina, mendekatinya sampai zina pun itu naudzubillah. Berbagai model, online, offline, di atas mobil, di Bukit Tinggi kayak itu. Di Kampung Ambo itu. Katanya mungkin lebih murah walau-walau. Naudzubillah. Kalau yang LGBT-nya ada basisnya yang pedusi semua pedusi, laki-laki semua laki-laki, itu ada. Naudzubillah. Padahal Allah dengan tegas kalimatnya wala taqrabuz zina. Kenapa ini kemudian dipastikan harus dipenuhi supaya kemudian satu pintu ditutup maka pintu-pintu berikutnya nggak akan terbuka. Karena zina itu kan pintu terakhir. Ini maksiat terbesar ini. Makanya disebut innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kekejian dan jalan yang paling buruk. Maka supaya nggak sampai ke tujuan itu, pintunya ditutup rapat. Kini pintu boleh terbuka. Pintu pertama di mana? Mulai dari memandang. Jadi kemarin di Kota Padang itu dirilis angka perceraian tertinggi itu ada di Kota Padang oleh Pengadilan Agama Kota Padang. Yang tertinggi di Sumatera Barat itu di Kota Padang. Dan pemicu terbesarnya di atas 60% adalah perselingkuhan. Bukan ekonomi faktornya. Pertanyaannya, kenapa kemudian perselingkuhan itu terjadi? Pemicunya adalah interaksi yang tidak benar. Bahasa fikihnya ikhtilat. Nah, kan ikhtilat kan istilah baru loh, Pak. Atau Ustaz, perlu nanti dikaji di bulan Ramadan. Atau ikhtilat. Itu harusnya perkara fikih yang wajib difahami oleh laki perempuan ini. Sebab awak keluar rumah, awak berinteraksi. Apa kok ada interaksi menyebabkan terjadi perselingkuhan yang membuka pintu lahirnya zina. Tembus ini. Ya. Dari mana interaksi yang tidak benar? Lahir dari pertemuan yang tidak benar. Ternyata laki dan perempuan bersetubuh saja kemudian akan ada masalah. Maka pastikan bertemunya laki dan perempuan untuk pertemuan yang benar. Kalau pertemuannya nggak benar pasti akan bermasalah. Jadi ibu-ibu cek itu bapak-bapaknya. Bapak-bapak juga cek ibu-ibunya. Ya. Sama-sama mencek. Ya karena tadi masing-masing punya panduan. Lalu pertanyaannya, apa yang kemudian mendorong pertemuan tidak benar tadi? Karena dipicu oleh pandangan yang tidak benar. Jadi ternyata memandang pun ada aturannya. Nah ini ayatnya An-Nur 30, An-Nur 31. Jadi hukum memandang saja di Al-Quran itu Bapak Ibu, itu 2 ayatnya.
Puasa tadi ayatnya satu saja, Al-Baqarah 183. Nah, ini sengaja nggak kita terjemahkan, langsung terjemah sini. Apa kata Allah? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya. Kita singkat situ saja biar sama dengan di bawah. Katakan kepada mukmin, al-mu'minin berarti awak kita Bapak. Ya kan sampai kemari ya. Nah, kadang kau ulama sampai kemari sih enggak sampai dah. Ya kan? Ai lupa mah menasihati diri sendiri, kau harus sampai. Ya. Katakan pada mukmin laki-laki, apa perintah tegasnya? Yaghuddu min absarihim, menahan pandangan mereka. Jangan sampai memandang yang haram. Sama aja perintah puasa itu. Kalau puasa tadi diwajibkan, kalau kau menahan, sama perintahnya sama-sama wajib. Tahan pandangan. Ketemu yang haram, tahan. La tusbi nadratan nadra. Jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Ya kan, lata caliak sekali udah langsung palingkan. Tapi jangan sampai dicaliak saya taruh. Jadikan pandangan pertama saya taruh. Nah, kan itu yang terjadi. Balik Ustaz, awak harus bawa motor tuh tak caliak aja taruh. Bekonya tiba-tiba sen kiri belok kanannya dicaliak aja taruh. Ya kan, terlena. Nah, ini bahaya ini. Makanya dikasih dua ayatnya. Di 31-nya perintah untuk perempuan, kullil mu'minat. Mu'minat berarti ibu-ibu semuanya, tidak ada pengecualian. Apa perintahnya sama? Bahasa Arabnya saya yang berbeda, artinya sama. Yaghuddu untuk muzakkar, yaghdudna untuk muannas. Mereka menahan pandangan mereka dari yang haram. Kenapa? Karena urusan memandang itu dua pihaknya. Yang memandang dengan yang dipandang. Yang memandang sudah menjaga pandangan, yang dipandang memancing-mancing, jatuh juga. Kira-kira gimana sekarang nih Bapak Ibu? Bisa nggak kita penuhi perintah Allah yang ini? Harus bisa, harus dipaksa, harus dilatih. Karena ini sama wajibnya dengan sholat, sama wajibnya dengan puasa. Konsekuensinya juga dosa, dosanya sama aja. Mau dosa kecil, dosa besar tetap di neraka. Gak ada dosa kecilnya nanti di surga kecil, dosa besarnya baru di neraka, gak ada. Hanya tempatnya tadi surga dan neraka, kan kata Nabi cuma itu. Karena Nabi yang tahu tentang informasi ghaib. Bahkan ibu-ibu ayat 31-nya panjang ini, karena urusannya ibu-ibu ketika bertemu, kalau laki-laki beres tutup aurat selesai. Mana auratnya laki-laki? Baina surrati wa rukbatihi, dari pusar sampai lutut beres sudah. Tapi kalau ibu-ibu panjang urusannya, harus dipastikan berikutnya. Wal yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidak boleh ada yang tampak dari tubuhnya kecuali yang biasa tampak. Apa yang biasa tampak bagi perempuan di zaman Nabi yang dibolehkan terlihat sama orang banyak? Wajuha wa yadah ilal misal. Wajahnya dan tangannya sampai pergelangan tangan. Semuanya wajib ditutup. Sama perintahnya dengan sholat, sama perintahnya dengan puasa. Maka Ramadan jadikan momentum mengubah ini semuanya. Jangan hanya puasa kita serius betul ini, sampai pembukuan minggu hingga disiapkan, ya kan? Tapi lupa ini perintah Allah tidak hanya puasa, ada perintah di An-Nur 31. Ini belum berhenti ini Bu, masih ada lanjutannya. Apakah sudah cukup, sudah tertutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan? Beres kita keluar rumah? Masih belum. Masih ada pakaian tambahan yang harus kita lekatkan ke tubuh kita. Ya, di luar pakaian keseharian namanya khimar, yang kedua namanya jilbab. Nah, ini istilah bahasa Arab semuanya. Nah, biasanya kalau di awal agak tercampur ya. Dan jilbab kok dipandang kerudung. Ya kan? Di sini letak pentingnya tadi mentadaburi ngaji. Apa itu waliyadribna bi khumurihinna? Hendaklah mereka mengulurkan khumurnya, jamak dari khimar. Kerudung. Jadi jilbab yang selama kau dipahami maksudnya kerudung. Nah, kerudung itu yang diulurkan ke dada. Lalu pakaian yang kedua namanya jilbab. Nah, pakaian ibu-ibu istri gamis itu dua potong pakaian luar yang harus dipakai ketika berada dalam kehidupan umum. Panjang ini ayatnya 31. Nah, bagaimana ini bisa difahami dengan ngaji? Nah, ini letak pentingnya ngaji. Ini baru masalah bertemu saja udah panjang nih urusan. Belum ini membahas bisnis ini kalau bicara bisnis.
Ya kan? Panjang nih urusannya. Nanti riba lagi, bagaimana akad-akad lagi. Sampai sini saja udah panjang nih kajinya. Ada satu kitab Nizamul Istima'i fil Islam, sistem pergaulan dalam Islam. Bagaimana satu-satunya pilihannya? Ngaji. Gak ada lagi yang lain. Maka masjid musola ke depan, rumah-rumah jadikan tempat majlis ngaji. Gitu Pak. Nah, itu istilah-istilah yang harusnya difahami oleh generasi awak, Pak. Anak-anak muda awak. Kininya kongko-kongko, ya Allah. Tidak ada batasannya. Kenapa boleh jadi tidak mereka fahami? Karena ambo cek mahasiswa ambo, bila terakhir baca Al-Quran ketika terakhir di TPA, Pak. Coba. Bila terakhir mahasiswa itu membaca Al-Quran ketika mereka khatam Quran. Saya itu nyanyi baca Al-Quran lah. Jangan kan tuh faham membaca sih enggak. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu kita yang sudah faham. Maka kalau kita hari ini mama alim ulama dia pandai bertanggung jawab itu. Makanya kece orang Minang 3 tungku sajarangan 3 tali sabilin. Dan ibu-ibu bundokan doang. Nah, wajib bertanggung jawab. Maka harus ada majlis kajian bundokan doang. Tidak cukup hanya majlis taklim biasa saja. Majlis taklim yang betul-betul terformat ngaji dari akar sampai buah. Akar sampai buah. Nah, jangan dipilih-pilih kaji itu. Ah, barunya bisa kita nikmatin buah itu. Pertanyaannya, masih ngotot jonya tidak mau bertunduk kepada Al-Isra 32. Masih pintu-pintu kau buka aja baru. 31 nak amalkan, 30 nak amalkan, maka turunlah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, kata Allah. Allah ini semuanya. Pezina perempuan, pezina laki-laki kalau belum menikah, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka jilid mereka, maksudnya cambuk mereka itu berapa cambuknya? 100. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Luar biasa. Salat zuhur, asar, maghrib 5 ditaruh penjelasannya, jumlah rakaatnya. Ada nak ayat zuhur 4, asar 4, maghrib 3, subuh 2. Ketemunya di mana penjelasannya, Pak? Pak Haji? Di hadis, tidak ada Al-Quran. Tapi masalah berzina, hukum cambuknya disebut dengan jelas, angkanya disebut. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. 100. Sekali cambuk pingsan. Karena perintahnya wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Enggak ada rasa belas kasihan ketika mencambuk itu, supaya betul-betul jadi pelajaran. Kini nanti jadi kalau basobok di nikahan saya lah, ini kan. Pada ribu itu orang banyak. Enak, Pak. Di nikahan saya lah. Ya kan, di campaan sepanjang ada. Ya, atau tambah menjadi-jadilah mereka. Yang ini yang mama bawa rabah loh. Alim ulama nak mengecek jual Al-Quran, kasih akan mengadu lah. Ya kan, pandai-pandai anak-anak muda tu saya. Maka merajalelalah kemaksiatan. Pertanyaannya, siapa yang menerapkan sanksi ini? Tak bisa ketua pengurus. Ada nampak di situ, dibawa lah kamu saji kok. Lalu kemudian diputuskan oleh Pak Safinal, kita cambuk di halaman musajid, tak boleh. Karena perintah ini Bapak Ibu beda dengan perintah yang ini. Kalau ini kulil mukminin, kau masing-masing awak perintahnya, baik laki-laki maupun yang perempuan. 30 31 An-Nur. Tapi kalau yang ayat An-Nur ayat 2, murni perintahnya kepada pemimpin. Kepada siapa? Pemimpin. Pemimpin itu berarti dia punya negara. Karena negara itu di dalamnya ada peradilan, baru bisa. Berarti kalau begitu, perintah Al-Quran ini ada sasarannya kepada individu, perintahnya. Ada perintahnya tegas kepada negara. Bahkan sebagian besar dari perintah Al-Quran itu baru sempurna dia dijalankan kalau ada negara. Contoh puasa. Nah, kan misalnya terancam loh kalau ada MBG, kalau tidak puasanya boleh diam-diam, kacau juga tuh. Ya kan? Nah, agak mengkhawatirkan juga kita itu. Dalam Islam itu kan la'allakum tatakun, semuanya harus bertakwa kalau dia beriman. Bagaimana dia mengaku beriman tapi tidak berpuasa? Maka penerapan hukumnya harus sampai kepada sanksi, baru tegak hukum puasa itu. Gitu. Tidak hanya sekedar seruan dari ulama saja. Maka untuk tegak sanksi bagi yang tidak puasa, siapa yang menjalankannya? Negara lagi. Berarti seluruh hukum Allah itu
ada sebagiannya oleh individu, sebagian besarnya itu hanya akan mungkin bisa diterapkan oleh negara. Nah, negara itu yang dicontohkan oleh Nabi ketika beliau hijrah ke Madinah. Makanya Nabi berjuang selama 30 tahun di Madinah itu untuk apa, Bapak Ibu? Untuk bisa hukum Allah yang 6.600 lebih ayat tadi, atau yang benar tadi 6236 tadi. Nah, istilah para ulama di situ enggak apa-apa. Pokoknya 6.000 lebih tadi supaya bisa diterapkan, maka Nabi berjuang agar kemudian ada negara. Maka terwujudlah negara yang bernama negara Madinah. Siapa pemimpinnya? Nabi. Berapa lama Nabi berkuasa di Madinah? 10 tahun. Berapa luas kekuasaan Nabi? Jazirah Arab. Hari ini 7 negara. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, Bahrain, Qatar, Kuwait. 7. Jadi Nabi kok bukan kepala negara kaleng-kaleng sekelas RT. 7 negara yang hari ini bernama Jazirah Arab. 10 tahun. Setelah Nabi wafat Senin duha, diselarangkan jenazahnya Selasa pada asar, maka sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Untuk apa? Merapatkan siapa yang akan menggantikan Nabi sebagai kepala negara. Maka berembuk mereka, muncullah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar tampil sebagai khalifah pertama pengganti Nabi. Dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Berapa lama? 30 tahun. Sehingga kemudian Islam meluas sampai ke Syam. Syam itu hari ini Suriah, Lebanon, Yordan, Palestina keseluruhannya sampai Mesir, Afrika Utara. Ke timur itu berarti sampai ke Persia terbuka, sampai ke Indonesia. Makanya Indonesia ini khususnya pesisir barat, khususnya Pariaman yang sebenarnya berasal dari kata Bari Aman. Apa itu Bari Aman? Daratan yang aman. Itu nama yang dibuat oleh ulama. Ulama dari mana? Yang diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi kita ini adalah Islam yang mendapatkan pendidikan langsung dari Khalifah Umar bin Khattab. Ini beliau ulama semua ini yang di sini nih. Pak Aryaman ini ulama semuanya harusnya. Karena didikan dari generasi terbaik. Buat Pak Aryaman Bari Aman, Pak. Makanya ada Syekh Burhanuddin Ulakan. Tadi kami lihat di situ. Maka jejak sejarah yang paling kuat itu adalah Islam masuk ke tanah Minang ini, ke pesisir Sumatera, khususnya di daratan pesisir Sumatera, Pariaman sampai ke Aceh. Itu adalah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Karena Persia ditaklukkan di tahun ke-15 kenabian. Berarti 5 tahun Khalifah Umar berkuasa itu Persia ditaklukkan. Penghalang secara fisik itu nggak ada lagi, sehingga Islam sampai ke tanah Indonesia. Makanya status tanah Pariaman namanya tanah Usriyah. Apa itu tanah Usriyah? Tanah di mana penduduknya masuk Islam tanpa ada proses penaklukan, tanpa ada perang, menerima dengan ikhlas, tunduk patuh. Itu nenek moyang awak dulu tunduk patuh mau menerima Islam. Kini awak kok membangkang awak. Itu yang harus awak ubah ini. Dan yang kedua, karena itu adalah Khalifah Umar bin Khattab, mereka adalah para generasi terbaik. Maka Pariaman juga harus lahir generasi-generasi terbaik, generasi pejuang. Harus seganas Pariaman yang dulu gitu dalam memperjuangkan Islam, sehingga Islam itu meluas dari Pariaman ini, meluaslah sampai ke Kalimantan, Sulawesi, Papua, kecuali Jawa, terus meluas sampai ke atas. Itu semuanya dari daratan Minangkabau semua. Makanya namanya Kesultanan Minangkabau Pagaruyung. Kenapa disebut sultan? Karena dia menginduk kepada Khalifah Utsmani. Ini sejarah yang sudah diungkap oleh nenek mama ini, Pak Haji. Jadi hanya sekedar baralik nang kaberes kok. Jadi nenek mama ini harus diungkap kaji-kajinya supaya kemudian ada semangat balik kita ini bukan nenek moyang pelaut. Kalau pelaut itu penuto banyaknya, Pak. Katanya kan. Orang Inggris kan itu, nenek moyang gitu ya. Maka yang benar itu bukan pelaut. Bahwa kita jadi nelayan, iya. Itu pekerjaan. Ya.
Tapi kalau pelautnya itu orang Inggris yang terkenal pelaut. Makanya dia itu bahasanya kan beda, Pak. Ini dibaca apa yang ditulis kan beda. Nah, itu. Kalau kita nelayan itu pekerjaan. Tapi karakter pelautnya itu adanya di Inggris. Ya. Maka nenek moyang kita siapa? Generasi sahabat. Nah, berapa lama itu kemudian kita hidup dalam naungan Islam yang utuh tadi? Selama 1300 tahun. Dari sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai 3 Maret 1924. Kalau timuan hijriahnya sampai 28 Rajab 1342 Hijriah. Kini awak di 1447 Hijriah 27 Sya'ban. 27 Sya'ban. Berarti 1447 kurang 1342, 105 tahun. Nah, aduh, awak diurus oleh seorang yang bernama khalifah. Padahal itu adalah cara kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Nabi agar seluruh ayat Al-Quran itu bisa diterapkan, agar keberkahan itu terwujud, sehingga rahmatan lil alamin itu hadir di tengah-tengah awak. Berarti kalau begitu wajib kita perjuangkan balik sebagaimana nenek moyang awak dulu memperjuangkan itu. Jadi nggak boleh kita hanya sibuk dengan urusan diri sendiri. Sekarang harus fokus memperjuangkan kembali tegaknya Islam sebagaimana dulu. Islam itu diperjuangkan oleh nenek moyang awak, inyi awak. Kalau bahasa orang Bukit Tinggi, inyi. Kalau di situ kok angku. Kalau di kampung Ambo, inyi. Sama Pak Haji ya, sama ini. Ya. Kalau tidak kita bisa dipandang. Oh, inyi kok harimau ya. Iya Allah. Inyi aja baru ya. Alhamdulillah. Makanya harus dibaca lihat tadi. Inyi menurut orang Bukit Tinggi. Oh, ini yang mama alim ulama, bukan nini yang mama ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, sekarang ketika tadi kita harus memperjuangkan kembali 10 menilai, apakah akan terpenuhi balik? Janji Allah ini akan hadir balik ada. Sebab kini kalau muncul kajian-kajian Dajjal, Pak. Seolah-olah akhir zaman awak hari kiamat selesai. Maka kajian Dajjal nggak perlu dibahas, ya. Ini catatannya. Karena masalah Dajjal itu hanyalah masalah fitnah, masalah ujian, dan orang beriman pasti selamat. Karena Allah nanti akan mengutus di akhir zaman itu Nabi Isa. Beres sudah. Yang akan membuat kita bermasalah hari ini ketika kita jauh dari Al-Quran. Ikut apa takuyan? Kaji ikut apa banyak? Jangan kaji Dajjal. Nggak perlu dibahas, ya. Jadi nggak perlu buka kajian bab Dajjal, nggak perlu. Nanti saya tampilkan satu hadis saja kalau diperlukan nanti. Setelah itu sudah tutup. Ya, kenapa? Karena ada kebangkitan kedua yang akan kita raih dan harus kita perjuangkan. Mana janji Allah? An-Nur 55. Ya, loncatan sebab dari Al-Baqarah tadi. Ya, lanjut Ibrahim, lanjut kemudian Al-Isra, lanjut An-Nur. Ya. Apa kata Allah? Ini janji. Nah, ini kabar gembira. Jadi Ramadan ini harus yang kabar gembira supaya kita bersemangat. Apa janji Allah? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus sholihat. Ya, jadi nomor-nomor ayatnya saya dicatat supaya besok dikaji oleh. Apa kata Allah? Allah telah berjanji kepada orang beriman di antara kalian. Siapa itu? Berarti kita. Kita berharap sebagai hamba Allah yang diberikan janji. Tapi tidak hanya sekedar beriman, wa amilus sholihat, ada amal solehnya, Pak. Maka kita tunjukkan dalam itu amal soleh. Apa amal solehnya? Memperjuangkan tegaknya khilafah. Karena janjinya disebut di sini. Pertama janji Allah, la yastakhlifannahu fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah akan mengembalikan orang beriman itu menjadi penguasa. Di mana penguasanya? Di permukaan bumi, tidak hanya di kota Pariaman. Di muka bumi itu berkuasa oleh orang beriman. Kalau kini kan si Trump yang berkuasa, mudah saja mengendalikan awak sadonya. Janji yang pertama. Kalau janji yang pertama terbuka janji yang kedua. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Allah akan kembali mengokohkan agama yang Allah ridhoi. Kalau kini masih musola susah, bapak pengurus lah saya 8 kuasa, indah aja penuh-penuh masjid. Kenapa? Karena kemudian belum ada ketegasan dari pemimpin untuk memaksa yang muslim untuk sholat.
maka baru ada kesadaran sholat. Belum ada paksaan sampai kepada orang mau tunduk kepada Allah. Tapi akan ada fase ketika kepemimpinan itu terwujud. Kepemimpinan itulah yang akan memaksa setiap orang yang tidak mau taat menjadi taat, yang mau maksiat jadi tidak jadi maksiat. Luar biasa. Yang tidak mau taat jadi taat, yang terfikir maksiat nggak jadi maksiat. Karena tadi kalau hukuman berzina 100 kali cambukan, sekali cambuk pingsan, masih berfikir nggak berzina. Yang bujang-bujang ini ya menikah saja kan begitu. Menikah maharnya juga diberi kemudahan, lapangan pekerjaan terbuka. Kalau kini kan serba pusing. Nah mudah-mudah kalau pula tamai lah diangkat jadi P3K gaji tadi 15.000 nya. Alapan yang lepas kan? Nah, kau calon mintua lah banyak lo syaratnya. Akhirnya dah jadi nenek mama, tapi kau ada lo terseketek banyaknya. Akhirnya dah jadi. Ya kan? Sudahlah terjadilah banyak persoalan. Tapi dengan kemudian Islam diterapkan justru malah semua keberkahan terbuka. Ketika tadi kepemimpinan terwujud, ekonomi diatur. Coba disebut hari ini kita kurang apa? Kaya semua. Mau di dalam perut bumi tambangnya, mau di laut kurang apa ini Pantai Pariaman dengan lautnya, masya Allah. Hutan kita kurang apa? Kalau di total semuanya, kata pakar ekonomi Islam itu potensi pemasukan negara 5.000 triliun lebih. 5.000 triliun lebih. Kebutuhan belanja negara tahun kini cuma 3.500 triliun. Berarti surplus, Pak. Tidak perlu pajak, tidak perlu hutang. Kini wah dikajak-kajak aja pajak. Alah buka lo razia beli kan yang dikajak pajak, ini dibayar pajak anak itu kan itu. Alah stresnya warga gini kan. Pajak dikajak, membayar pajak susah. Membayar pajak saya banyak lo syaratnya. Harusnya KTP asli. Ya kan? Macam-macam. Kenapa ini? Karena keberkahan tidak terwujud. Kenapa keberkahan tidak terwujud? Karena Al-Quran tidak diterapkan. Kenapa Al-Quran tidak diterapkan? Karena tidak ada negara yang menerapkan secara utuh. Kan akar masalah lah jale ibarat penyakit lah jale, ubek lah jale. Tinggal dia awak, lina mu awak mengobati. Tentu balik ke cerita tadi. Kita insya Allah generasi terbaik dari generasi sahabat, terutama Pariaman ini. Makanya diundang Ustaz Dedi, Ustaz Pariaman, insya Allah prioritas Pariaman. Mau tinggal si Junjuang, sebenarnya hari ini kan si Junjuang. Tapi insya Allah Pariaman dulu. Karena lebih berkah ketemu generasinya sahabat ketimbang murid-murid dari generasi sahabat. Kasih Junjuang kan murid-muridnya. Sebut je buya-buya, karena masya Allah kan buya-buya nih masya Allah. Sehingga berharap setelah ini akan ada perubahan yang serius ini di Ramadan besok, yang berpengaruh Minangkabau. Dan kalau Minangkabau itu bangkit, bangkit Indonesia insya Allah. Sebagaimana dulu Islam bangkit di Minangkabau, tersebar dia sampai Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ya kan, Jawa beres lah, asal Raja Jawanya selesai kan. Nah yang terakhir, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kalau terbuka janji yang kedua, terbuka janji yang ketiga, Allah akan ganti rasa takut dengan rasa aman. Apa ketakutan kita hari ini? Ganti semua. Dari sisi ekonomi, dari sisi kriminalitas, naudzubillah, semuanya terbuka hari. Tapi dengan diterapkannya Islam, ada negara yang memastikan itu berjalan dengan benar. Tidak ada khawatiran. Tidak perlu khawatir. Ini semuanya serba khawatir, serba stres, serba tidak menentu. Apapun ke disabui-sabui itu kan. Kenapa? Berkah dicabut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Aku modal awak. Aku terakhir. Ada bunyi kode. Ini ayat yang perlu diingat juga terakhir. Ali Imran ayat 200. Apa yang kita lakukan? Yang kita didik diri kita selama Ramadan ini 4. Minimal 2 lah. Yang pertama seruannya sama, ya ayyuhalladzina amanu. Seruan yang penuh dengan penghormatan nih, kawak sadunya. Allah memanggil itu tidak ada dengan bahasa kasar, yang penuh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Apa seruan dari Allah? La'allakum taflihun. Kalau kalian ingin beruntung, kan ingin awak kan kalau menggali ingin beruntung, kalau hidup ingin bahagia kan gitu. Maka beruntung itu pasti keinginan manusia. Kalau ingin beruntung ada 4 yang dipenuhi. 1, isbiru, bersabar. Apa itu bersabar? Di situ maknanya isbiru ala taatillah, bersabar taat kepada Allah. Karena kalau sehari puasa kue, kalau 2 hari, 3 hari, 10 hari, maka dilatih selama Ramadan, puasanya selama 1 bulan, supaya kesabarannya terlatih untuk puasa.
Berarti dalam semua ketaatan dituntut kita sabar. Begitu pula dalam semua kemaksiatan dituntut kita sabar meninggalkannya. Itu mana sabar yang pertama? Sabar di dalam taat kepada Allah. Itu modalnya. Itu yang dilatih selama Ramadan. Buahnya setelah Ramadan. Jangan sampai Ramadannya terlatih, setelah Ramadan lupa aja latihan. Gitu. Sabar yang kedua dituntut lagi ya. Ini perintah yang kedua kecil Allah wasabiru. Kalau terjemahannya masih sabar. Sabar juga. Padahal kalau secara bahasa Indonesia, secara bahasa Arab timbangannya berbeda. Kalau bahasa Inggris kan lain loh, Pak Safinal ya. Kalau soisbiru wazannya sobaro. Kalau sabiru wazannya sobaro, panjang sonya. Nah ini kalau yang dari pesantren ini nyambung. Ya. Apa bedanya? Kalau sobaro itu hanya sabar menundukkan diri itu, ke diri perginya. Kalau sobaro wazannya fa'ala, saling. Sama dengan qatala. Kalau qatala itu artinya membunuh. Kalau qatala artinya berperang. Berarti ada dua pihak. Maka kalau disebut sabara, maka itu ke diri perginya. Bagaimana mengawal diri, melatih diri untuk tunduk kepada Allah, baik dalam melaksanakan taat, meninggalkan maksiat. Kalau sabara berarti saling bersabar. Kenapa saling? Karena yang sabar hari ini di dalam taat, meninggalkan maksiat tidak hanya kita. Ada musuh yang sebaliknya, berupaya membuat kita jadi tidak taat dan berupaya membuat kita jatuh ke dalam maksiat. Maka diperintah harus kalian kalahkan kesabaran mereka. Mereka juga pertemuan-pertemuan juga hari ini, tapi bukan tarhib Ramadan namanya. Pertemuannya di hotel-hotel, snacknya beda, air minumnya beda. Tapi kita Allah meskipun dikasih ini snack air minum begini ini berkah karena 7.000 malaikat yang mendoakan. Kalau mereka nggak ada malaikat di situ, tapi mereka terus menerus, uangnya uang bermasalah semuanya. Untuk apa? Menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam, menjauhkan kita dari pemahaman yang benar, menjauhkan kita dari bagaimana memperjuangkan Al-Quran, menerapkan Al-Quran. Maka kalian harus serius mengalahkan kesabaran mereka supaya kalian beruntung. Lalu yang ketiga, warabitu, terus berjaga-jaga di perbatasan. Karena boleh jadi musuh kalian hari ini tidak hanya secara pemikiran, perasaan merusak kita, tapi juga secara fisik ya. Buktinya tadi di Palestina. Kurang apa itu kejamnya mereka? Maka harus ada pasukan yang membela saudara kita di Palestina untuk membebaskan mereka, bukan pasukan perdamaian. Nah ini keliru itu. Ya. Karena kalimat ayatnya rabitu, berjaga di perbatasan, fi sabilillah, di jalan Allah, bukan warabitu berjaga-jaga dengan panduannya Trump. Nah, ini kan perlu juga, ini heboh kemarin kan, yang mana wa ikuti. Balik ke Al-Qur'an, kau sobo jawabannya. Nah, makanya kalau para ulama nanti dari Periaman kita dorong nanti. Mudah-mudahan menasihatin Prabowo kan. Prabowo ini jawabannya harusnya. Harus keluar dari Dewan Perdamaian Amerika itu. Kita harus buat jalan kita sendiri. Nasihatnya dengan Al-Quran, insya Allah. Karena kan pemimpin kita masih muslim mereka semuanya. Mereka belum tahu saja. Kita nasihatin Pak. Gitu. Itu dulu Nabi itu kan begitu mengajarin dakwah, sehingga dia akan berubah. Keberkahan akan turun. Jadi kalau semua Jawa dinasihatin anak kan, kalau batu kan wa terima. Ya kan? Menasihatin dan kukit anak kalian kete-kete baru kan enggak boleh. Yang berikutnya yang keempat, wattaqullah, bertakwa. Apapun kondisi kita, ke depan tetap takwa, jangan tergoda oleh apapun. Kalau itu haram tinggalkan, kalau ini perintah laksanakan gitu. Berat ringan tetap, karena kita ingin mencari keberuntungan di hadapan Allah, mencari surga yang Allah janjikan, maka pastikan Ramadan melatih kita untuk empat ini. Sabar dalam ketaatan, menguatkan kesabaran kita karena musuh kita juga terus bekerja menjauhkan kita. Nah, ini kajinya dalam sebenarnya, tapi nanti bisa dibuka dalam kajian-kajian khusus bagaimana musuh kita dengan berbagai model. Ya, hari ini kalau di sekolah-sekolah namanya kurikulum cinta. Kalau di kampus namanya moderasi beragama. Itu semuanya menjauhkan dari ajaran Islam semua itu. Karena mengukur Al-Quran itu dengan akal, itu namanya kurikulum cinta. Moderasi beragama, mengukur Al-Quran itu dengan akal. Nanti bisa ditambahkan oleh Buya Yasmin ini.
Jadi sesi ini nggak usah tanya jawab. Ini nanti ditambahkan oleh guru kita Buya Yasmin, Buya FD. Nah, insya Allah supaya semangat Pariaman bisa saya bawa ke Padang besok. Ya. Jadi tujuannya ke sini itu Pak, bukan untuk mengaji, tapi untuk mencari banyak berkah nih dengan guru-guru di sini. Ya. La'allakum tuflihu. Insyaallah. Kepada Allah kami mohon ampun, banyak maaf kepada guru-guru kami di sini. Kami kembalikan ke Ustaz Dedi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.